Saat Amerika Serikat sibuk dengan masalah di dalam dan luar negeri, rival terbesarnya, Cina, justru memanfaatkan celah. Presiden Cina Xi Jinping baru-baru ini menggelar pertemuan besar Organisasi Kerjasama Shanghai di Tianjin. Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin turut hadir dalam pertemuan tersebut. Kehadiran dua pemimpin itu memberi Xi kesempatan emas untuk menunjukkan Cina mulai mengambil peran lebih besar di panggung global. Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The New York Times, AS tengah menghadapi kekacauan besar dalam kebijakan luar negerinya. Kebijakan penggandaan tarif atas barang-barang India hingga 50% menimbulkan kekecewaan di New Delhi. Langkah itu juga membuat Perdana Menteri Narendra Modi ragu apakah India terlalu menekan hubungannya dengan Washington. Di lain sisi, Rusia mendapat perlakuan istimewa. Trump memuji Presiden Vladimir Putin saat bertemu di Alaska, bahkan mendukung posisi Kremlin bahwa Ukraina perlu menyerahkan wilayahnya untuk mengakhiri perang. Tindakan itu jelas melemahkan upaya Barat untuk menghukum Rusia atas invasinya ke Ukraina. Akibatnya, sekutu AS di Eropa dan Asia mulai cemas. Para pemimpin Eropa yang tidak dilibatkan dalam perundingan damai harus segera datang ke Washington untuk membujuk Trump agar tidak tunduk pada tuntutan Rusia. Sekutu Asia pun dibuat bingung ketika Trump memuji pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang tidak stabil? Cina yang sering disebut ancaman, atau justru AS sendiri dengan kebijakan yang makin membingungkan para sekutunya? Analis internasional Crisis Group Ali Wine mengatakan, meskipun banyak negara khawatir dengan langkah Cina, sebagian dari mereka justru semakin melihat AS sebagai kekuatan yang lebih merusak stabilitas. Xi Jinping tampaknya melihat peluang emas di tengah kekacauan Washington ini. Ia menjadi tuan rumah pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai di Tianjin yang dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia berkembang pada 31 Agustus hingga 1 September 2025. Dari Rusia hadir Presiden Vladimir Putin, dari India hadir Perdana Menteri Narendra Modi, serta pemimpin negara lain seperti Turkiye, Mesir, Malaysia, dan Pakistan. Xi pun memanfaatkan situasi ini. Hubungan India dan AS yang sedang renggang ia jadikan kesempatan untuk mendekat dan kedekatannya dengan Putin makin mendapat pengakuan. Peneliti di Brookings Institution yang pernah bekerja di CIA, Jonathan Zinn, menilai keberhasilan strategi kebijakan luar negeri Xi terlihat jelas dari banyaknya pemimpin yang datang ke Cina. Menurutnya, saat ini Xi mungkin merasa lebih dikelilingi oleh para kepala negara yang berkunjung daripada tertekan oleh AS dan sekutunya. Dengan forum sebesar ini, Cina menampilkan diri bukan sebagai negara terisolasi, tetapi sebagai pusat diplomasi baru. Setelah KTT, Xi memimpin parade militer besar di Beijing untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Rudal-rudal baru, pesawat tempur canggih dan perlengkapan perang mutakhir pun ditampilkan. Namun, parade ini bukan sekadar pertunjukan militer. Xi berusaha mengubah narasi sejarah. Ia menggambarkan Perang Dunia II sebagai perjuangan di mana Cina dan Uni Soviet memegang peranan kunci, bukan Barat. Narasi ini digaungkan pula oleh Putin. Para pejabat Cina menyebut sekutu Barat mengabaikan perjanjian yang dinegosiasikan selama dan setelah perang yang seharusnya memperkuat klaim teritorial Cina atas Taiwan. Sejumlah akademisi di Brookings Institution berpendapat, selain menunjukkan kemegahan militer dan menjadi pengingat kontribusi negara-negara itu dalam perang, parade militer ini juga menjadi bagian dari perang memori yang terus berlanjut. Mereka menilai Cina dan Rusia berusaha menawarkan versi sejarah alternatif yang berbeda dari narasi Barat tentang kemenangan sekutu. Parade ini memperkuat pesan bahwa Beijing dan Moskwa tidak hanya ingin dilihat sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai penulis ulang sejarah dunia. Kehadiran Modi di KTT Tianjin juga menjadi simbol penting. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia mengunjungi Cina meskipun memilih tidak hadir dalam parade militer. Trumplah yang tanpa sadar membuka jalan ini. Tarif tinggi Amerika membuat India frustrasi dan memberi Xi kesempatan mendekat. Hal ini ditunjukkan dalam pertemuan bilateral saat Xi menekankan Cina dan India seharusnya menjadi mitra. Xi menyebut Cina dan India sebaiknya menjadi tetangga yang bersahabat dan mitra yang meraih kesuksesan bersama.
Xi juga menggambarkan hubungan kedua negara dengan istilah tarian naga dan gajah merujuk pada simbol khas masing-masing negara. 做睦邻友好的朋友，相互成就的伙伴，实现龙象共舞，应当是中印双方的正确选择。 Modi pun merespons kedua negara tidak boleh menjadi saingan dan perdamaian serta ketenangan di perbatasan sangat penting bagi hubungan bilateral. Sementara itu, diplomat Cina di India, Xu Feihong, menilai AS ibarat pengganggu yang jika diberi sedikit kelonggaran justru akan mengambil keuntungan besar. Xu juga menambahkan India dan Cina punya tanggung jawab mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan global untuk melawan hegemoni dan politik kekuasaan Amerika. Ia menyebut kedua negara itu sebagai mesin ganda pertumbuhan ekonomi Asia. Bagi Rusia, forum ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemitraan erat dengan Beijing. Sejak invasi ke Ukraina pada 2022, Moskwa menghadapi sanksi keras dari Barat. Kini, pertemuan seperti Organisasi Kerjasama Shanghai menjadi jalur penting untuk mempererat hubungan dengan Cina, India, dan negara berkembang lain. Isu energi ikut mencuat. Tarif Amerika atas pembelian minyak Rusia oleh India justru membuat Cina diuntungkan. Negeri tirai bambu itu kini menjadi pembeli minyak Rusia terbesar tanpa konsekuensi seberat yang dihadapi New Delhi. Lebih dari itu, Putin dan Xi menggunakan forum ini untuk menegaskan kembali hubungan mereka. Pensiunan kolonel senior tentara Cina Zhou Bo menyimpulkan hubungan Beijing dengan Moskwa kemungkinan besar akan tetap baik. Menurutnya, upaya Barat untuk memecah belah hanyalah angan-angan belaka. KTT di Tianjin dan parade militer Beijing memperlihatkan dua wajah dunia yang kontras. Di satu sisi, sekutu-sekutu AS di Eropa dan Asia semakin khawatir atas kebijakan luar negeri Washington yang tidak menentu. Di lain sisi, Xi memoles citra Cina sebagai pusat diplomasi global dengan merangkul India, mempererat aliansi bersama Rusia, sekaligus menantang narasi Barat lewat sejarah dan kekuatan militer. Apakah ini artinya AS mulai kehilangan kendali atas panggung dunia dan Cina siap mengambil alih? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, simak terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.